Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saatnya merapat belajar kalor dan pemuaian. Kamu akan belajar tentang pengaruh kalor, menghitung kalor yang dibutuhkan oleh benda, peristiwa perpindahan kalor, dan penerapan peristiwa pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Pada video sebelumnya, kamu sudah belajar tentang suhu yang menyatakan tingkat panas suatu benda. Benda memiliki tingkat panas tertentu karena di dalam benda terkandung energi panas. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut kalor. Kalor ini termasuk besaran turunan dengan satuan joule. Suatu benda atau zat jika menerima atau melepas kalor akan ada dua kemungkinan perubahan, yaitu mengalami perubahan suhu atau mengalami perubahan wujud. Namun dengan catatan, jika benda dikenai kalor, tidak dapat mengalami kedua perubahan tersebut sekaligus dalam satu waktu. Bisanya gantian ya. Nah, ini adalah contoh kapan perubahan suhu dan perubahan wujud terjadi dalam grafik pemanasan air. Garis X atau vertikal merupakan suhu, kita simbolkan T. Sedangkan garis mendatarnya, garis Y merupakan kalor yang diterima benda, kita simbolkan H. Contoh ini adalah air, kita mulai dari suhu min 10 derajat Celcius. Karena di bawah 0 derajat, berarti air masih dalam wujud es ya. Nah, ketika diberi kalor, maka suhu es ini akan mengalami kenaikan. Ingat, jika es dipanaskan, maka tidak akan langsung serta-merta mencair. Tapi suhunya akan naik dulu, walaupun berlangsung dengan cepat, sampai mencapai suhu 0 derajat Celcius. Makanya ini grafiknya naik. Dan terus kita panaskan, maka stop, suhu tidak akan berubah karena kalor yang diberikan digunakan untuk mengubah es padatan menjadi wujud cair, yaitu air. Makanya grafiknya mendatar karena tidak terjadi perubahan suhu, suhunya 0 terus. Jika sudah mencair, maka jika kita terus memberikan kalor, maka kalor tersebut dapat mengubah suhu air dari 0 derajat sampai naik terus-menerus, mentoknya 100 derajat Celcius. Kenapa? Karena kalau sudah 100 derajat Celcius, tugasnya kalor ganti lagi, bukan menaikkan suhu, melainkan mengubah wujud air menjadi uap atau menguap. Nah, sekali lagi, pada suhu 100 derajat Celcius ini, peristiwa yang terjadi adalah penguapan, bukan kenaikan suhu. Maka grafiknya mendatar lagi. Nah, stop sampai es tersebut menjadi uap ya. Terus berapa besarnya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda maupun mengubah wujud benda? Di sini kalian sudah melihat. Di setiap garis grafik terdapat rumus. Emang beda nanti rumus yang digunakan untuk mengubah suhu dan mengubah wujud benda. Nah, inilah rumusnya jika kalian ingin mencari besar kalor yang dibutuhkan. Kita mulai dari kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu benda, yaitu H sama dengan M kali C kali delta T, di mana H adalah kalor yang diterima atau dilepaskan. Satuannya joule atau bisa juga menggunakan kal. Joule disingkat J, kal itu singkatan dari kalori. M adalah massa benda, bisa menggunakan satuan kilogram atau gram. C yaitu kalor jenis benda,
Satuannya Joule per kilogram derajat Celcius, atau bisa menggunakan kalori per gram derajat Celcius. Sedangkan delta T adalah perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. Perubahan suhu ini dapat dihitung dengan cara suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Nah, satuan-satuan tersebut sudah ditandai warna merah dan biru. Artinya, kalau kalian mau pakai satuan yang berwarna merah, ya merah semuanya. Kalau pakai biru, ya biru semua. Jangan campur aduk. Untuk kalori yang digunakan untuk mengubah wujud benda, jika sedang terjadi perubahan wujud mencair atau melebur, maka gunakan rumus H sama dengan M kali L, di mana H adalah kalor, kemudian M itu massa benda seperti tadi, dan L adalah kalor lebur. Satuannya Joule per kilogram, atau bisa menggunakan kalori per gram. Ketika sedang menguap, gunakan rumus H sama dengan M kali U, di mana H itu kalornya, M massa benda, U adalah kalor uap. Satuannya sama, Joule per kilogram atau kalori per kilogram. Nah, contoh soalnya nih. Sebanyak 1 kg aluminium yang suhunya 10 derajat Celcius dipanasi hingga mencapai 100 derajat Celcius. Jika kalori jenis aluminium sebesar 900 Joule per kilogram derajat Celcius, maka energi kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu aluminium sebesar berapa Joule? Nah, untuk memudahkan perhitungannya, kita list dulu apa saja yang diketahui atau data dari soal tersebut. Nah, penulisannya kita simbolkan. Tadi massa 1 kg kita simbolkan M. M sama dengan 1 kg. Delta T, perubahan suhunya. Tadi dikatakan suhunya 10 derajat Celcius, kemudian dipanasi menjadi 100 derajat Celcius. Berarti ada perubahan suhu berapa? 100 dikurangi 10 sama dengan 90 derajat Celcius. Terakhir, kalor jenis aluminium C sama dengan 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Pertanyaannya adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu, atau kita simbolkan H. Pakai rumus yang mana? Nah, di sini sudah dikatakan bahwa ada kenaikan suhu. Maka rumus yang digunakan adalah H sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kita isikan M-nya tadi 1, C-nya 900. Ini ya. Kemudian delta T-nya, perubahan suhunya adalah 90. Kemudian kita kalikan 1 kali 900 kali 90, yaitu 81.000 Joule. Satuan kalor adalah Joule ya. Oke, jadi ketemunya adalah 81.000 Joule. Nah, ini karena angkanya ada banyak, biasanya kita konversi atau kita ubah satuannya menjadi kJ atau kilojoule. Tinggal kamu bagi 1000 saja. 81.000 dibagi 1000 sama dengan 81. Nah, jadi jawabannya bisa diubah ke satuan kilojoule menjadi 81 kilojoule. Selanjutnya ada contoh soal lagi. Nah, jika soalnya itu berubah ada grafiknya, nah maka ini sebenarnya gampang. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut. Jadi, dari grafik tersebut kita bisa tahu titik awalnya, berarti di ujung sebelah kirinya ini ya. Ada
S. Nah, ini kan min 10 kan, berarti di bawah 0 itu berarti wujudnya S. Ada S, tadinya suhunya min 10, terus grafiknya naik kan, berarti dipanaskan. Dipanaskan sampai suhu 0. Kemudian grafiknya menjadi mendatar ke kanan. Nah, tidak ada perubahan suhu, 0 terus kan, berarti ini sedang mencair. Sampai titik C, kemudian dipanaskan lagi. Oh, grafiknya naik. Naiknya sampai angka, nah ini angka 10. Ternyata dipanaskan lagi sampai 10 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, berapa kalor yang dibutuhkan pada proses A sampai D? Jadi dari titik A sampai titik D ini, berapa kalor yang dibutuhkan? Nah, di soal sudah dikasih nih, berapa kalor jenis S-nya, terus berapa kalor lebur S-nya, dan berapa kalor jenis airnya. Jadi, apa saja yang diketahui? M-nya. Nah, biasanya sih beberapa di antara kalian sering nyari, loh mana masanya? Nah, masa itu bisa kamu lihat di atas sendiri nih. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es. Nah, berarti ini masanya 1 kg. Kemudian delta TAB, perubahan suhu pada proses A ke B. Kita lihat proses A ke B. Tadinya min 10 menjadi 0, berarti perubahan suhunya adalah 10. Atau bisa kamu hitung dengan suhu akhir dikurangi suhu awal. 0 kurangi min 10. Minus ketemu minus, jadi plus. 0 ditambah 10. Ketemunya 10. Kemudian kalor jenis S-nya tadi 2100. L, kalor leburnya 336.000 Joule per kilogram. Delta T CD-nya, jadi perubahan suhu proses CD, ini CD, C-nya tadinya 0, kemudian D-nya menjadi 10, berarti perubahan suhunya adalah 10 kurangi 0, 10 derajat Celcius. Terus C airnya adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah proses A ke D, kalor dari A sampai ke D. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Diingat-ingat ya, setiap garis lurus ini menggunakan rumus sendiri-sendiri. Jadi AB rumusnya apa, BC rumus kalornya apa, CD rumus kalornya apa. Kemudian nanti tinggal dijumlahkan. Kalor AB tambah kalor BC ditambah kalor CD. Nah, ini Hi sama dengan Hi AB ditambah Hi BC ditambah Hi CD. Hi AB tadi kan naik, ada kenaikan suhu, berarti pakai rumus yang M kali C kali delta T. Kalau yang masih AB berarti masih di bawah 0 derajat Celcius, berarti masih S. Jadi kamu kalor jenisnya pakai kalor jenis S. Ini jangan pakai kalor jenis air karena masih di bawah 0. Kemudian yang HCD itu kan sudah di atas 0, berarti wujudnya sudah air. Kalor jenisnya kamu pakai kalor jenis air. Nah, yang di sini itu kan mendatar. Karena tidak ada perubahan suhu, maka adanya perubahan wujud. Di derajat wujud yang terjadi adalah mencair atau melebur, sehingga kalornya menggunakan kalor lebur, M kali L. Nah, kemudian kamu masukkan masing-masing angka yang diketahui, kemudian kamu jumlahkan perbagiannya, jadi HIAB 1 kali 2100 kali 10, ketemunya 21.000, ditambah HIBC-nya 1 kali 336.000, ketemunya 336.000, ditambah HICD 1 kali 4.200 kali 10, ketemunya 42.000. Dijumlahkan semuanya, hasilnya adalah kilojoule. Nah, bisa diubah ke kilojoule juga, dibagi 1000,
Hasil akhirnya adalah 399 kilojoule. Kita lanjut ke materi perpindahan kalor. Tadi sudah disebutkan bahwa kalor bisa berpindah. Ada 3 macam perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau konduksi, kalornya berpindah melalui suatu benda, tapi tanpa disertai perpindahan partikel-partikel benda tersebut. Jadi partikel penyusun bendanya itu tidak bergerak gitu. Benda dengan perpindahan konveksi, perpindahan panas atau kalor disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Jadi partikel-partikel bendanya ikut berpindah. Sedangkan radiasi, perpindahan panas tanpa melalui perantara atau medium. Nah, itu tadi bedanya. Oke, contohnya. Barangkali kamu mau bikin kopi, kamu masak air dulu pakai panci. Nah, ketika kamu merebus air di dalam panci dengan memanaskannya dengan api kompor, ada 3 macam perpindahan kalor di situ, yaitu konduksi, terjadi pada pancinya dan pegangannya yang lama-kelamaan panas. Berarti terjadi perpindahan kalor kan, tapi bahan pancinya tidak ada yang berpindah. Kemudian konveksi terjadi pada air yang direbus. Semua bisa panas merata karena ada aliran konveksi. Mula-mula air bagian bawah dulu yang panas karena dekat dengan sumber kalor. Sehingga partikel air memuai, kemudian menjadi lebih ringan dan bergerak naik. Bagian bawah tersebut digantikan dengan partikel air yang lebih dingin dari bagian atas. Jadi gambarannya seperti anak panah. Yang tadinya di bawah menjadi di atas, kemudian yang tadinya di atas menggantikan ke bagian bawah dan seterusnya sampai panasnya merata. Perpindahan secara radiasi terjadi ketika kamu berada di dekat kompor yang menyala. Ternyata kamu merasakan hangat yang berasal dari kompor tersebut, padahal tidak terdapat perantaranya. Contoh lainnya, peristiwa konduksi yang sering kita temui adalah panasnya ujung logam yang hanya ujung lainnya yang dipanaskan. Sendok yang panas karena ujung tercelup sup panas, melelehkan mentega dari penggorengan panas, dan menghaluskan pakaian dengan setrika panas. Perpindahan panas secara konveksi, contoh lainnya, penggunaan hair dryer, sirkulasi panas dalam oven, keluarnya asap melalui cerobong asap, udara dalam balon udara, serta angin laut dan angin darat. Radiasi terjadi pada panas matahari yang sampai ke bumi, padahal jaraknya adalah vakum udara, sehingga jemuran pakaian menjadi kering, dan kita akan merasa hangat berada di dekat api unggun. Itulah tadi bahasan kita tentang kalor. Mari kita lanjutkan ke materi pemuaian. Peristiwa penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jika suatu benda baik padat, cair maupun gas dipanaskan, maka akan terjadi perubahan ukuran, baik panjang, luas maupun volume. Nah, apa saja penerapannya pada kehidupan sehari-hari? Yang pertama, rel kereta api dapat memuai saat siang hari. Maka rel dibuat dengan memberinya celah agar kalau terkena panas tidak melengkung, terus mengakibatkan kecelakaan kereta api. Kemudian pemasangan jendela dengan kusen diberi celah agar kalau panas kacanya memuai tidak pecah karena berbenturan dengan kusennya. Selanjutnya, pemasangan kabel listrik dan telepon pada siang hari dibuat kendor
agar nantinya kalau malam hari menyusutkan bertambah pendek, itu tidak akan putus. Selanjutnya, menuangkan air panas pada gelas, tiba-tiba kaca gelasnya retak. Karena dinding bagian dalam gelas itu sudah memuai, sedangkan bagian luarnya karena masih dingin, belum memuai, sehingga gelas kacanya akan retak. Pemasangan bingkai logam pada roda, kemudian botol kemasan minuman, sirup, minyak itu tidak diisi penuh, agar kalau memuai tidak tumpah. Ban sepeda dipompa tidak terlalu keras, agar tidak pecah. Balon tidak diletakkan di bawah terik matahari, biar tidak meletus. Kemudian termometer zat cair, itu prinsipnya menggunakan pemuaian. Dan terakhir adalah bimetal. Nah, untuk bimetal ini kita bahas secara khusus. Bimetal ini prinsip kerjanya adalah menggunakan konsep pemuaian, khususnya muai panjang. Jika keping bimetal dipanaskan atau dinaikkan suhunya, maka akan melengkung ke arah logam yang memiliki angka koefisien muai panjangnya lebih kecil. Jadi bimetal ini adalah dua logam yang berbeda jenis itu dikeling atau dijadikan satu. Nah, ketika dipanaskan, maka nanti akan melengkung. Koefisien muai panjang adalah angka yang menunjukkan pertambahan panjang suatu zat jika suhunya dinaikkan sebesar 1 derajat Celcius. Coba perhatikan contoh koefisien muai panjang dari beberapa jenis logam berikut ini. Nah, coba kita lihat contohnya bimetal yang menggunakan logam aluminium dan besi. Nah, coba bandingkan aluminium dan besi. Koefisien muai panjangnya mana yang lebih kecil? Oke, yang lebih kecil adalah besi ya, 0,000012 per derajat Celcius. Jadi, kalau ada bimetal yang dibuat menggunakan aluminium dan besi, kemudian dipanaskan, maka nanti bimetal tersebut akan melengkung ke arah koefisien muai panjang yang lebih kecil, yaitu besi. Nah, gambarannya seperti ini. Tadinya sebelum dipanaskan masih lurus. Nah, ketika sudah dipanaskan, maka akan melengkung ke arah besi yang koefisien muai panjangnya lebih kecil daripada aluminium. Nah, penggunaan bimetal ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari pada termometer bimetal, kemudian termostat pada setrika listrik, kemudian saklar alarm kebakaran, pemasangan bingkai besi pada roda pedati, dan lampu sen pada mobil dan motor yang bisa mati secara otomatis. Selesai sudah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.